Sebenarnya 1000 hari pertama kehidupan itu harus dipersiapkan. Artinya sebelum hamil sebenarnya sudah harus dipersiapkan. Ya, berdasarkan penelitian di usia 7 tahun anak-anak yang stunting ini IQ-nya akan menurun 10 poin. Sayang banget, misalkan anak kita bisa 120 IQ-nya tapi jadinya gara-gara stunting jadinya cuma 110 gitu. Gitu bayi itu ketika udah terbentuk dalam kandungan kita dia udah denger loh. Dia sudah mulai mendengar. Jadi bernyanyilah, bicaralah dengan bayi kita, dengarkan musik-musik klasik ya. Itu sederhana banget loh, mungkin tanpa biaya ya. Kalau mamanya nyanyi aja, nyanyi ngawur aja, dia itu bisa dengar. Misalkan kita ngarang-ngarang gitu ya, lagu bisa dengar dia. Halo Sobat Sehat Bunga Mas, selamat datang di klinik pertama Bunga Mas Podcast. Saya dengan Dr. Tama. Di episode ini kita akan memberikan informasi mengenai 1000 hari pertama kehidupan atau biasa kita sebut dengan golden period. Kali ini saya sudah bersama dengan dokter spesialis anak, Dr. Kirana Budiarta, M.Biomed, spesialis anak. Halo Sobat Sehat Bunga Mas, halo Dokter Tama. Dok, saya sedikit mau bertanya dok, apa sih dok maksudnya yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan? Betul, jadi sebelum kita bahas lebih jauh memang kita define dulu, kita definisikan ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu adalah dimulai pada saat konsepsi. Yang namanya konsepsi itu ketika ovum dan sel ovum sama sperma itu ketemu. Jadi dari dalam kandungan itu sudah terhitung mulai 1000 hari pertama kehidupannya. Itu kalau dalam kandungan itu 270 hari lamanya. Terus begitu dia lahir, si janin lahir menjadi seorang bayi, itu sisanya adalah 730 hari di luar alias sampai usia 2 tahun. Nah, nanti setelah lahir pun kita biasanya secara literatur kita membagi lagi jadi 2 fase. Ya fase 6 bulan pertama sama fase 6 sampai 2 tahun berikutnya. 6 bulan sampai 2 tahun gitu ya, dokter. Oke, dokter tadi menyebutkan mengenai kata golden period dok, yang sangat menarik untuk sedikit kita bahas dok. Mungkin bisa lebih lanjut dok, apakah dijelaskan jadi, apa itu? Pasti sudah banyak bunda, ayah dan bunda di rumah yang tahu, yang sering banget dengar 1000 hari pertama kehidupan tuh kayak udah sering banget dibahas. Tapi nggak capek-capek saya ngingetin juga kenapa dia dibilang golden period, beberapa literatur bilangnya malah kritis, fase kritis ya, jadi periode kritis. Itu karena penting banget nih di 2 tahun pertama nih penting banget. Dari konsepsi sampai 2 tahun itu harus disiapin benar-benar. Karena 80% perkembangan otak terjadi di sana. Pembentukan organ-organ terjadi di periode ini. Sehingga bagaimana kita mempersiapkan 1000 hari pertama kehidupan ini akan mempengaruhi, akan menentukan gitu ya kualitas si anak di kemudian hari. Jadi kalau kita salah mempersiapkan ya resikonya kualitas hidupnya kualitas si anak nggak akan optimal gitu ya. Tuh dokter. Kembali lagi dok, seberapa penting sih 1000 hari pertama kehidupan? Benar. Jadi karena kita tadi udah bahas ya, dia penting banget. Bayangkan dia mulai saat konsepsi nggak ada bentuknya tuh, si janin tuh nggak ada bentuknya. Di trimester pertama, 3 bulan pertama itu organogenesis namanya, pembentukan semua organ-organnya. Jadi kalau bayangkan dari yang tadinya nggak ada otak terus terbentuk otak, yang nggak ada jantung terbentuk jantung, ya nggak ada paru, nggak ada ginjal, tuh semua akhirnya dibuat atas kuasa Tuhan ya, dibuat sedemikian rupa dalam 3 bulan pertama kehamilan. Bisa juga kebayang kalau misalkan mamahnya ternyata malnutrisi gitu, atau mamahnya biasa nggak siap untuk hamil, stres gitu. Jadi organogenesis, pembentukan organ-organ ini juga nggak akan optimal ya. Nanti pada saat lahir terjadilah kecacatan, entah itu jantungnya bocor atau mamahnya infeksi gitu di 3 bulan pertama pada saat pembentukan organ. Ternyata otaknya nggak well develop, nggak terbentuk dengan baik, ginjalnya nggak bentuk dengan baik, kan sayang ya. Jadi makanya menurut saya itu satu yang fase penting ya. Katakanlah itu kita mampu melaluinya dengan baik, belum berhenti sampai sana. Begitu bayinya lahir pun kita harus pantau ketat tumbuh kembangnya. Yang namanya tumbuh itu lingkar kepalanya, berat badannya, panjang badannya, terus perkembangannya
fungsi kognitifnya, kemampuan bahasanya, motorik halus, motorik kasar, personal sosialnya, itu semua harus kita pantau. Makanya penting banget buat ayah dan bunda setelah lahir pun, kan kalau pada saat hamil tuh datang tiap bulan gitu ya kontrol ya, entah ke bidan atau ke obgyn, ke dokter kandungan untuk ngecek berat bayi saya sekarang janinnya berapa ya dok gitu kan, terus tiap bulan. Bahkan kalau kita di swasta tiap bulan USG loh dokter, ya kan, untuk tahu udah lingkar kepalanya udah tambah besar belum ya dok, jantungnya katupnya lengkap nggak ya dok, itu kita USG tiap bulan dokter kandungannya. Hal yang sama seharusnya juga dilakukan setelah bayi itu lahir. Nah kan waktu dalam kandungan kita ngecek tuh pertumbuhannya janinnya, nah pas lahir ya cek juga sebaiknya ke dokter anaknya atau minimal ke puskesmas ya, ke posyandu gitu, minimal aja itu, supaya kita tahu kalau ada cepet ketahuan ya, oh ini fase awal malnutrisi, kita cepet bisa nanganin sehingga nggak jadi stunting. Kayak stunting sekarang kan getol banget dibahas. Nah, misalkan kalau stunting aja menurut penelitian, ternyata anak kita sudah stunting nih, jatuh panjang badan berat badan per panjang badannya misalkan bermasalah, sudah jatuh ke stunting gitu. Berdasarkan penelitian di usia 7 tahun anak-anak yang stunting ini IQ-nya akan menurun 10 poin. Sayang banget misalkan anak kita bisa 120 IQ-nya tapi jadinya gara-gara stunting jadinya cuma 110 gitu. Eman-eman aja ya. Makanya kita harus well prepared untuk 1000 hari pertama kehidupan ini ya, Dok ya. Sangat jelas sekali dokter. Dari semua hal yang itu, sebagai bunda-bunda di rumah di semua nih dok, pasti kan mereka sudah sangat cukup mulai mengerti tuh mengenai 1000 hari pertama kehidupan. Terus apa sih dok yang bisa dilakukan dalam 1000 hari pertama kehidupan itu? Bagus banget pertanyaannya ya. Jadi udah tahu nih pentingnya 1000 hari kehidupan itu apa. Nah sekarang what's next? Apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi bunda, ayah, sebenarnya 1000 hari pertama kehidupan itu harus dipersiapkan. Artinya sebelum hamil sebenarnya sudah harus dipersiapkan ya. Kalau kita udah menikah nih, kalau di luar negeri ada namanya premarital test ya. Dokter Tama pernah dengar, mungkin harus dicek papanya, dicek kesehatannya ibunya, dicek sebelum nikah untuk mengurangi resiko misalkan penyakit-penyakit yang akibat dari genetik ya. Jadi misalkan si ibu pembawa ternyata carrier, bapaknya pembawa misalkan thalassemia gitu. Itu bisa banget dicegah kalau di luar negeri. Cuma kita di sini mungkin belum terlalu tabu ya. Orang nggak mau, pokoknya basisnya cinta. Jadi nikah dulu aja gitu. Padahal sebenarnya bisa banget itu diperiksain dulu mama. Terus nanti kalau misalkan persiapan hamil gitu. Persiapan hamil nggak hamil dulu terus baru cek-cek semuanya. Sebaiknya sebelum hamil kita udah tahu mamanya kurangan darah nggak, HB-nya berapa, defisiensi vitamin D nggak, vitamin D-nya berapa. Terus konsumsi asam folat. Kalau berdasarkan guideline tuh sebenarnya 4 minggu minimal sebelum hamil keduanya harus baik ayah, calon ayah maupun calon ibu udah mengkonsumsi asam folat dengan dosis tertentu. Bisa banget didiskusiin sama dokter kandungannya. Kita di sini juga punya kan dokter kandungan. Pemeriksaan kita di sini juga bisa lengkap di klinik ini. Jadi datanglah untuk pemeriksaan tertentu ya berdasarkan rekomendasi dokter kandungannya. Katakan kalau saya berencana hamil dalam waktu dekat dokter, apa yang harus saya siapkan. Jadi banyak yang bisa kita siapkan sehingga pada saatnya kita hamil itu sudah siap. Anak ibunya nggak anemia. Bayangkan ibu yang kurang darah bisa memberikan darah yang optimal ke anaknya, nggak mungkin, impossible. Jadi mesti dipersiapkan. Itu satu, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, misalkan sekarang sudah hamil, sudah bagus ya, kontrol lah rutin ke dokter kandungannya atau ke bidannya. Jadi dicekin rutin tiap bulan, apa yang kurang, apakah perkembangannya sudah bagus, apakah ada masalah, apakah ada infeksi saya dokter, gitu. Jadi disiapin. Selain itu, stimulasi sederhana dokter, gitu bayi itu ketika udah terbentuk dalam kandungan kita, dia udah denger loh. Dia sudah mulai mendengar. Jadi bernyanyilah, bicaralah dengan bayi kita, dengarkan musik-musik klasik ya. Itu membantu banget bayi kita untuk calm down ya, dia lebih tenang, membentuk karakternya, brain development-nya bagus. Itu sederhana banget loh, mungkin tanpa biaya ya. Kalau mamanya nyanyi aja, nyanyi ngawur aja,
dia itu bisa dengar, misalkan kita ngarang-ngarang gitu ya lagu bisa dengar dia. Itu dalam kandungan ya, belum lagi kalau saya sih lebih jauhnya lagi selain fisik, kita juga harus siap mental karena these days lately ya baby blues itu banyak. Baby blues tuh depresi pasca melahirkan. Jadi saat kita hamil sebaiknya kita sudah banyak konseling kalau boleh. Mungkin kalau nggak mau konseling ke psikolog, sederhananya ngobrol sama ibu-ibu yang sudah duluan melahirkan. Apa yang harus kita siapin nih, atau konsul ke dokter anak. Dokter, nanti benda-benda apa, barang-barang apa yang harus saya siapin, kesiapan mental apa yang harus saya siapkan, karena setelah lahir nggak mudah, support sistemnya harus sudah kebentuk. Siapa yang akan bantu si ibu yang baru melahirkan ini yang mungkin berdiri aja masih sulit ya, entah itu SC ataupun lahir spontan. Perlu ada backup entah ayahnya, mertuanya, ibundanya sendiri, atau ART atau babysitter atau siapapun yang menjadi support system buat si ibu. Mengurangi baby blues karena sekarang tinggi. Akhirnya melakukan kekerasan ke anaknya, akhirnya ibunya sendiri depresi, berencana bunuh diri dan lain sebagainya. Kasian, ya pasti nggak optimal dah stimulasi buat anak. Pun nanti setelah lahir yang tadi saya sampaikan, setelah bayinya lahir, kontrol rutin bayinya, cek tumbuh kembangnya, imunisasi lah dia sesuai jadwal, ikutin. Pemerintah udah banyak yang kasih gratis juga, yang disubsidi, yang tambahan juga kalau misalkan ada tabungan lebih, ada rezeki lebih ya dokter, bisa banget buat bantu investasi buat anak kita supaya sehat di kemudian hari. Karena dokter kesannya kayak mahal kan vaksinnya, tetapi lebih mahal lagi kalau kita ngobatin. Jadi lebih baik kita cegah penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin, rutinkan sampai usia 2 tahun minimal. Setelah itu di sekolah kok gratis, 5 tahun kan, TD, semua itu imunisasi lanjutannya di sekolah digratiskan. Ya dokter? Lengkap sekali. Biar kita pokoknya santai, tapi kalau ayah bunda mau tambah pertanyaan di bawah, nanti kita kan ada waktu, carilah waktu lagi buat jawab ya. Sebenarnya ada satu lagi yang saya masih beberapa poin yang masih ingin saya pertanyakan, karena tuh saya rasa materi ini sangat banyak sebenarnya, cuman kita berusaha untuk biar bunda ini mudah untuk dimengerti. Benar, santai, aplikatif gitu ya, sederhana banget. Jadi bunda-bunda kalau mau hamil ya berarti saya harus siap-siap nih gitu ya dok ya. Dok, baik dok, di sini saya ada yang sedikit menggelitik, yaitu dari semua sudah persiapan, sudah kira-kira apa yang mempengaruhi? Jadi gini, sebenarnya ya nih ya, 1000 hari pertama kehidupan itu memang ada sebenarnya multifaktorial yang mempengaruhi. Seperti yang utama misalnya faktor genetik. Anak pendek belum tentu stunting, tapi bisa familial short stature namanya. Jadi kalau orang tuanya pendek, berarti dia mungkin tinggi potensi genetiknya, yang nggak bakal dia menjulang tinggi banget gitu ya, tapi dia punya range biasanya tinggi potensi genetik. Maka itu harus kontrol, harus dicek. Nanti dokter anaknya juga bakal tanya, mamanya berapa tingginya, papanya berapa tingginya, dokter anaknya hitungkan, potensi genetik si anak itu bisa sampai tinggi sekian loh. Jadi kalau dia di bawah kurva, mungkin ada masalah malnutrisi atau masalah lainnya, kita harus cepat tahu. Nah berikutnya yang mempengaruhi nutrisi, tentu saja nutrisi ya. Jadi bahkan dari dalam kandungan, kalau mamanya disarankan, kalau kita di Indonesia pakem ya dokter ya, ibu hamil tuh harus minum zat besi. Karena dianggap kita semua tuh defisiensi lah, perempuan-perempuan di Indonesia tuh kekurangan zat besi. Jadi untuk persiapan kelahiran dilakukan pemberian suplemen zat besi dan asam folat, juga kalsium sebenarnya. Nah itu sebaiknya kalau udah dapat itu diminumlah rutin, jangan di skip-skip gitu. Jadi nutrisi mamahnya harus bagus, begitu lahir nutrisi anaknya juga kita siapin. 6 bulan pertama upayakan ASI eksklusif, ASI tok. ASI itu udah paling bagus, terus gratis pun ya dokter ya. Praktis, kalau kemana-mana tinggal kasih aja ya ASI-nya. Kalau kita susu formula mesti bawa termos, air panas lah, mesti bawa botol, mesti bawa susu. Hygiene-nya belum tentu. Jadi kalau bisa 6 bulan pertama full ASI eksklusif. Setelah itu MPASI 6-2 tahun, 6 bulan sampai 2 tahun. MPASI-nya juga mesti didiskusiin karena banyak banget kalau kita googling tuh ya dokter Tama ya,
Informasi tuh sekarang gampang banget diakses, tapi nggak semuanya benar. Nah, jadi carilah dari sumber-sumber yang kredibel, benar, yang sumber-sumber yang jelas, memang berdasarkan evidence base, istilahnya berbasis bukti gitu. Jadi kalau memang dapat sumber-sumber pembuat resep MPASI, kalau bisa cari dari dokter-dokter anak ya, tanpa mengecilkan arti pengalaman-pengalaman Bunda, tetapi mungkin komposisinya akan lebih jelas kalau kita diskusikan atau cari info dari narasumber yang memang ya memang kompeten gitu ya dokter Tama ya gitu. Jadi nutrisi itu salah satunya. Terus infeksi, kalau dari kecil anaknya udah gampang batuk pilek dikit-dikit, yang harusnya bisa kita cegah dengan vaksin influenza misalkan, sehingga kalau kena flu cuma common cold, cuma pilek sebentar 3 hari terus sembuh, bukan yang sampai pneumonia sampai berat gitu, enggak. Itu bisa banget kita cegah infeksi. Jadi itu juga mempengaruhi. Belum lagi faktor sosial ya, dukungan keluarga, pengetahuan ibu. Makanya sekarang gampang akses informasi itu. Kalau Bunda ragu, verifikasilah. Maksudnya tanyalah, klarifikasilah ke orang yang tepat, ke saya gitu. Misalkan ke klinik Bunga Mas cari saya. Atau ke dokter terdekat aja. Nggak apa-apa, yang penting diklarifikasi dulu, jangan langsung diaplikasikan ke anak kita kalau kita ragu sama informasi itu gitu ya dokter. Dan banyak faktor lainnya yang lingkungan ya, terutama faktor lingkungan yang mempengaruhi stimulasi gitu. Kalau ibunda rajin ke dokter anak, dokternya pasti ngasih tahu stimulasi apa untuk anak 3 bulan, stimulasi apa untuk anak 6 bulan, 12 bulan, harus kasih mainan yang jenis apa, kayak gitu-gitu. Itu semua bisa banget diomongin ya. Jadi dari semua yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter spesialis kita, itu sudah sangat intisari sekali, yang dimana kalau Bunda atau Mami semua baca, mencari buku, mungkin bukunya akan tebal. Iya udah dibuat simpel dulu ya, dibuat simpel dulu, nanti lebih-lebihnya itu poin-poin bawah-bawahnya itu ketemu sama dokter objinnya, sama dokter anaknya, ya diskusiin semuanya gitu ya dok ya. Kebetulan kita di klinik di sini udah lengkap ya, sudah sangat lengkap menurut saya pribadi, yang dimana memiliki ada dokter objin, dokter spesialis anak. Jadi masalah kehamilan, masalah sesudah lahir itu bisa saling sinergitas. Betul, dan laboratorium kita juga cukup bagus ya, maksudnya lengkap. Jadi kalau misalkan dokter kandungannya perlu sesuatu atau perlu cek nih kayaknya si anak kok nggak naik-naik berat badannya, apa anemia defisiensi besi ya, saya bisa langsung cek lab di sini. Jadi bawalah sini, kita obrolin sama-sama, kita rencanakan anak kita sama-sama ya, tumbuh kembangnya, kita diskusiin sama-sama, kita sepakati sama-sama. Karena yang garda depan, ring satunya itu ya orang tuanya. Jadi kita hanya mendampingi, kami sifatnya mengawal gitu ya. Jadi tetap yang harian bersama anak ya si orang tuanya. Betul ya dokter Tama ya. Oke dok, berarti dari udah sekian panjang. Iya, seru banget sih ya sebenarnya. Ini kalau kita masih pengen lanjut lagi, tapi kayaknya masih bahas nih Bunda sama Mami. Iya, tapi waktunya mepet ya dokter ya. Nanti kapan-kapan kita buat lagi. Nanti kalau mungkin Bunda ada saran mau topik apa lanjutannya gitu ya, bisa banget ditulis di kolom komentar. Nanti biar kita kita pilah-pilah mana yang mau kita cari, yang mana duluan yang kita bahas gitu ya dokter. Nanti bisa sih Bunda sedikit informasi ini bahwa bunda-bunda semua yang menonton di video ini, edukasi ini bisa mencari tahu di Instagram, nanti juga ada di YouTube Bunga Mas, atau bisa langsung ke center HP Bunga Mas. Ke hotline-nya ya. Oke, dok, ini terakhir nih dok. Kira-kira untuk take home message untuk disampaikan kepada pemirsa semua yang menonton di tayangan ini, saya rasa mereka pasti sangat sudah menunggu nih dok. Iya benar ya, jadi kita simpulin lah gitu ya sederhananya buat Sobat Sehat Bunga Mas. Bagi para calon orang tua, sebaiknya lakukanlah pemeriksaan ke dokter kandungan ya sebelum hamil. Sebisa mungkin persiapkan diri dengan baik. Tidak hanya fisik, tetapi juga mental,
Benar. finansial ya, sekarang nggak bisa lahiran gitu aja nggak ada duitnya ya. Jadi tolong kalau memang belum siap jangan dulu, ditunda dulu ya, kita kerja dulu atau apa sehingga anak kita lahir dia sudah siap, dia bahkan nggak bisa milih orang tua loh ya anak-anak kita. Jadi kitalah yang bertanggung jawab, benar, kitalah yang bertanggung jawab atas apa yang kita persiapkan. Jadi kalau kita mau hamil, persiapkan hamilnya. Selama hamil rawat dia dengan baik ya, rawat dia dengan baik, persiapkan kelahirannya. Begitu dia lahir, besarkan si anak dengan baik sehingga dia bisa jadi orang yang berguna buat kita semua, bisa nolong orang ya, bisa nolong orang tuanya, berguna buat masyarakat gitu. Jadi take home message-nya adalah persiapkan semuanya, persiapkan 1000 hari pertama kehidupan ini ya. Thank you Dokter Tama waktunya. Terima kasih banyak, menarik sekali Dokter Kirana. Di sini sudah benar-benar yang tadi saya bilang bahwa Dokter Kirana ini memiliki kredibilitas yang tiada. Kita sama-sama, kita semua saling mengisi ya. Ayah bunda juga mungkin pengalamannya lebih banyak. Kalau saya juga seorang ibu, jadi saya pun punya pengalaman sebagai ibu-ibu. Iya, sebagai ibu punya anak 2. Mungkin ada yang anaknya lebih banyak, mau sharing juga apa, bisa ketemu saya kok. Kita saling mengisi. Nanti kalau emang ada yang harus kita lurusin, ya kita lurusin sama-sama gitu ya dokter. Oke, thank you banget. Mungkin sekian dokter untuk yang podcast di hari ini, Sobat Bunga Mas sekalian. Jadi saya pribadi, Dokter Tama, selaku dari host Sobat Bunga Mas podcast untuk hari ini, saya ucapkan terima kasih. Segala sesuatu yang ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan, bisa mohon maaf. Podcast ini sifatnya mengedukasi, nanti bisa untuk meluruskan segala sesuatu yang Anda ingin tanyakan, silahkan tanya di komen ini. Oke, jadi senang saya sekali. mohon pamit. Terima kasih Kepada sampai ketemu lagi. Sobat Bunga Mas semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa Sobat Dadah. Sehat Bunga Mas. Dan untuk informasi lebih lanjut, Sobat Sehat Bunga Mas bisa mengecek di kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa itu subscribe ya Oh dokter. iya, tuh jangan lupa like, comment, and subscribe, and tekan loncengnya. Loncengnya ya. Bye-bye. Bye-bye.